Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengusir kantuk kita ulangi sekali lagi ya. Ini waktu-waktu riskan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kantuknya hilang. Kalau masih ngantuk lagi bisa berwudu. Tapi setelah wudu balik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pergi ke pasar di hari Senin. Pokoknya pantunnya tidak pernah lepas dari pasar. Pergi ke pasar di hari Senin. Di pasar membeli ikan. Ganti, jangan ikan. Di pasar membeli pisang. Ini cocok untuk kopi nanti. Bapak Ibu dan hadirin, saya ucapkan selamat datang. Yang tetap tinggal, selamat datang. Yang pulang, selamat tinggal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Kita lanjutkan aktivitas kita, maka mari kita luruskan niat kita. Di antaranya kita niatkan untuk i'tikaf di masjid. Kemudian kita niatkan silaturrahim atau silaturrahmi. Dua-duanya tidak apa-apa. Ada yang berantem gara-gara silaturrahim atau silaturrahmi, akhirnya putus silaturrahimnya. Mudah-mudahan dengan silaturrahim di antara kita, Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dalam makna yang seluas-luasnya, bukan hanya harta, tapi rezeki juga sehat, rezeki juga kebahagiaan, ketenangan hidup. Dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Dan kita niatkan juga untuk belajar, untuk thalabul ilmi, yang dalam Islam seperti yang kita ketahui, sebagaimana sabda Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar adalah kewajiban. Jadi belajar ini adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Jadi belajar itu bukan pilihan, bukan sekedar mengisi waktu kosong, tapi sebuah faridoh. Istilah fardu itu lebih tinggi daripada wajib.
dalam mazhab Hanafi. Tapi jumhur mengatakan fardu dengan wajib artinya sama. Dan seperti biasa, mudah-mudahan nanti di akhir majelis sebelum kita membubarkan diri atau dibubarkan, maka seperti biasa jangan lupa kita sholat sunnah isyraq atau syuruk yang pahalanya, keutamaannya kata Nabi seperti haji dan umroh. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, ibadah kita, amal soleh kita, dengan segala kekurangannya, dengan segala kelemahannya dan keterbatasannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerimanya dan diberikan pahala ganjaran yang terbaik. Dan di akhirat kelak kita ingin dan berdoa, dan kalau kita berdoa jangan tanggung-tanggung kata Nabi, kita minta jannatul firdaus, surga firdaus, walaupun kita tahu, kita sadar tidak pantas, tapi kata Nabi kalau minta surga jangan tanggung-tanggung. Insya Allah. Semoga kita semuanya insya Allah dimasukkan dalam jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, para asatid, para orang tua, para tokoh masyarakat, serta jemaah sekalian, Bapak Ibu baik yang hadir di masjid ini ataupun yang ikut secara online, yang konfirmasi ada dari Sulawesi, juga ada dari Kalimantan, mungkin juga dari daerah-daerah lain, termasuk ikut di pengajian ini secara online para mahasiswa saya. Ya, mahasiswa saya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Sudah siap kita lanjut pelajaran kita? Siap? Baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dalam pengkajian dan pembahasan kitab Nasaihul Ibad. Sekarang kita akan membahas satu makalah, yaitu makalah Ar-Rabi'atu Asyarah, makalah 14 dari bab Al-Usyari, dari bab 10. Kalau kita mau kasih judul makalah ini 10 peringatan bumi kepada manusia. Apa judulnya? Maaf, kayaknya harus minum dulu nih. Silakan diminum juga, Bapak sekalian. Alhamdulillah. Jadi judulnya apa? 10 peringatan bumi kepada manusia. Baik, kita baca saja makalahnya dan penjelasannya. Qala al-muallifu rahimahullah, qala Anasu ibni Malikin radhiyallahu an, telah berkata
Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Anas bin Malik di sini ada penjelasannya. Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah khadim. Apa khadim? Pembantu. Dari situlah kata khidmah. Jadi berkhidmah artinya membantu. Jadi khadim, pembantu. Kalau perempuan, khadimah, pembantu perempuan. Jadi Anas bin Malik ini adalah sebagai pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kemuliaan seseorang bisa menjadi bagian dari hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat tahun 93 Hijriah. Tahun berapa? 93 Hijriah. Ini termasuk sahabat yang meninggal paling belakangan. Dalam usia berapa jemaah? Masih ada ingat? 103 tahun. 103 tahun, dan ketika beliau wafat masih sadar, masih segar ingatannya. Jadi Masya Allah, kalaupun kita minta panjang umur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan panjang umur dalam keadaan sehat. Karena kalau kita panjang umur tapi tidak sehat, malah justru ngerepotin orang. Jadi minta panjang umur dan sehat. Apa kata beliau? Jadi perkataan sahabat ini satu level di bawah sabda Nabi. Karena sahabat langsung berguru kepada Nabi. Jadi tidak ada antaranya. Jadi tidak ada jarak antara sahabat dengan Nabi. Kalau kita sekarang jaraknya sudah jauh sekali. Jadi kalau ada orang yang hidup di zaman sekarang ingin langsung kepada Nabi, langsung kepada sahabat, dan mengabaikan guru-guru dari generasi ke generasi 1400 tahun, itu menjadi aneh, bahkan tidak logis. Bagaimana kita mendapatkan, bahkan mengenal mereka, itu melalui dari guru-guru kita 1400 tahun lebih. Gak bisa kita loncat langsung. Ya, jadi sahabat ini generasi utama salafus soleh, generasi terbaik umat ini. Sahabat, tabi'in, tabi'in sampai tahun 300, tahun 3 Hijriah, ya, 300 Hijriah pertama, 300 tahun pertama, ya, itu namanya generasi salaf. Apa kata beliau? Anas bin Malik, innal arda tunadi kulla yaumin. Innal arda, sesungguhnya bumi. Bumi. Ya. Bukan Pak Mi, ya. Bumi. Karena bumi ini paling sabar, ya. Makanya ibu-ibu itu lebih sabar. Ya, apa hubungannya, ya? Ini ilmu namanya otak-atik aja. Jangan dicatat, tidak ada dalam dalil. Sesungguhnya bumi tunadi kulla yaumin,
memanggil, menyeru setiap hari. Jadi setiap hari bumi ini menyeru, memanggil dengan bahasa dia yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tidak dengan bahasa seperti kita manusia. Bumi punya bahasa, manusia punya bahasa, dan juga makhluk yang lain atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi asyri kalimatin, dengan 10 kalimat, dengan 10 kata. Jadi tadi kita sudah berikan judul 10 peringatan bumi. Jadi ada 10 pesan yang disampaikan bumi kepada bumi. Bumi dari bumi ya. Wa taqulu, sembari dia berkata, ya bena Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam. Maksudnya kita manusia. Jadi bumi itu berseru kepada kita manusia. Cuman kita tidak dengar ya. Kita tahu kalau bumi itu ngomong, menegur kita setiap hari dari Nabi, kemudian diturunkan kepada sahabat-sahabatnya. Apa kata bumi kepada manusia? Yang pertama, tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Yang pertama, kalimat pertama dari bumi kepada kita manusia, tas'a, kamu sa'i. Apa sa'i? Ya, berikhtiar, bergerak, bekerja, ya, mondar-mandir, berusaha. Jadi kamu manusia bergerak kemana-mana, iya kan? Berjalan kemana-mana seperti sa'i bolak-balik Safa Marwah. Tapi kalau kita haji umrah sa'inya hanya di Safa Marwah, ini ala dhahri, di atas punggungku, di atas punggung bumi, keliling dunia. Ya, maaf seperti Bu Haji ya, Masya Allah, sampai ke Eropa ya, ada yang ke Mekah, ke Madinah, ada yang jauh sekali sana di Jati Bening, Jati Bening, ya, Pekanbaru, ya, Sumatera, Kalimantan, ya, ke seluruh punggung bumi. Ya, manusia kan tergantung takdirnya. Ada yang keliling dunia, ada yang seumur-umur di Jakarta aja. Bahkan Monas pun kagak pernah. Jangankan ke IKN gitu. Ya, Monas saja nggak pernah, Ustaz. Wa masiruka fi batni, dan tempat kembalimu ke dalam perutku. Jadi kata bumi, kamu manusia bisa keliling kemana-mana di atas punggungku, tetapi ketahuilah tempat kembalimu adalah ke dalam perutku, ke dalam tanah. Makanya manusia kalau mati namanya dikebumikan, dikembalikan ke bumi. Ya, dimakamkan, dikebumikan. Itu pesan pertama. Maka peringatan bahwa selama kita hidup, maka kita harus senantiasa ingat mati. Sekarang kita di atas bumi, suatu saat nanti kita akan di bawah bumi, di bawah tanah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, jika saatnya nanti kita dipanggil olehnya, kita semua diwafatkan dan dimatikan dalam keadaan husnul
khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa doakan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita sekarang di alam kubur, semoga dilapangkan kuburnya, dijadikan raudhatan min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, kata bumi kepada manusia, wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Kamu senantiasa bermaksiat di atas punggungku. Bermaksiat di atas bumi. Wa tu'adzabu fi batni, dan kamu akan disiksa di dalam perutku. Maka ini peringatan kedua bahwa hati-hati, semua maksiat yang dilakukan di atas bumi ini kalau tidak dibarengi dengan taubat, maka pasti akan dibalas dengan siksaan. Ya, di bumi, di dunia ini masih 50-50, tapi kalau di alam kubur sudah pasti, apalagi di akhirat kelak. Disinilah pentingnya kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi sendiri yang sudah dimaksumkan satu hari rata-rata 70 sampai 100 kali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Dan istighfar yang paling baik yang kita baca adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar, penghulunya, pemimpinnya istighfar, karena sudah merangkum seluruh makna-makna permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang saya hormati, kemudian yang ketiga, kata bumi kepada manusia, wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni. Wa tadhaku ala dhahri, engkau senantiasa ketawa, tertawa di atas punggungku, tertawa, bercanda. Tapi ingat, kalau hanya sekedar ketawa, maka nanti wa tabki fi batni, kamu akan menangis di dalam perutku, menangis di alam kubur. Bukan dilarang kita menangis, bukan dilarang kita ketawa. Nabi juga ketawa, dan kebanyakan ketawanya Nabi adalah tersenyum. Tetapi ketawanya Nabi, tersenyumnya Nabi bukan karena kemaksiatan, bukan mengandung dosa. Tidak seperti sebagian orang sekarang, ketawanya itu ketawa yang mengandung dosa. Mentertawakan, ya kan? Kalau mentertawakan orang itu sudah mengandung dosa. Dan ada unsur-unsur melecehkan, merendahkan. Ya, jadi ketawa di sini ketawa yang murni sebagai hiburan. Ya, kita terhibur, kita ketawa senang, lahir dari kegembiraan sebagai sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketawa juga tidak boleh karena kebohongan, ngarang-ngarang cerita, ya, cerita-cerita fiksi kemudian ditertawakan. Maka ingat,
Kamu di bumi bisa ketawa, bahkan terbahak-bahak, tetapi ingat, kamu akan menangis di dalam perut bumi, di alam kubur. Makanya Al-Quran kan menyuruh kita lebih banyak menangis daripada ketawa. Kira-kira kita lebih banyakkan ketawa kita apa nangis kita nih? Ketawa ya. Masya Allah. Karena hiruk pikuk dunia ini yang membuat kita kurang respect terhadap akhirat. Padahal kalau kita bayangkan, kita hadirkan dalam benak kita bagaimana kehidupan setelah dunia, ya, mengerikannya, menakutkannya, maka betul mungkin kita akan lebih banyak menangis daripada ketawa. Makanya ada satu ungkapan dari Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, seandainya keluarga orang yang meninggal dunia mengetahui apa yang dirasakan keluarganya yang meninggal, maka dia akan lebih menangisi dirinya daripada menangisi orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita ada keluarga meninggal, kita menangisi kan? Dan tidak dilarang. Karena kita tidak paham, maka kita lebih banyak menangisi orang. Tapi kata Al-Ghazali, seandainya kita paham, ya, maka kita akan mengganti tema menangis kita, menangisi diri kita lebih daripada menangisi keluarga kita yang meninggal dunia. Semoga keluarga kita, saudara-saudara kita yang telah wafat senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah ini jangan kemudian gak mau ketawa, ketemu cemberut aja. Ya senyum, tetap kan ada juga dalil lain, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Tersenyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Tapi kalau ibu-ibu perempuan jangan gampang tersenyum kepada laki-laki. Ya, apalagi janda ya. Jangan gampang membagi senyum. Ya. Kamu, iya Pak, iya Mas. Ya. Begitu ketemu suaminya cemberut. Sama tukang sayur akrab gitu. Curhat. Sama suami galak. Ada enggak istri seperti itu? Mana orangnya? Di sini sudah tobat semuanya. Ya. Disayangi suaminya Bu ya, biar suami betah di rumah dan suaminya panjang umur. Karena kalau istri membentak suami itu mengurangi umurnya. Di kantor sudah dimarahin atasan, di jalan ditangkap polisi, di rumah dimarahin istri. Kasihan deh loh suami. Kadang-kadang kasihan juga kita lihat sebagian suami. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa jamaah? Nah, ini ada sebuah perkataan yang keempat ya. Yang keempat kata bumi kepada manusia, wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Engkau senantiasa bergembira di atas punggungku, tetapi ingat, kamu akan bersedih di dalam perutku. Ada orang hidupnya hanya bergembira, ya, ingat, kalau salah-salah, maka di alam kubur nanti kamu akan bersedih. Nah, kemudian di sini Imam Nawawi menjelaskan kata al-farah. Ini satu pelajaran ya, satu ilmu, bahwa kata al-farah yang kalau di sini maknanya gembira, itu di dalam Al-Quran memiliki 4 makna.
Ada 4 arti kata farah. Fa-ro-ha. Yang pertama maknanya al-batru, kesombongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 76, "Innallaha la yuhibbul farihin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang farihin. Di sini farihin artinya orang-orang sombong. Yang kedua, al-farah bimakna ar-ridho, ridho. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat 32, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Setiap golongan, setiap partai ridho dengan apa-apa yang mereka miliki. Setiap kelompok itu akan lebih nyaman dengan kelompok mereka sendiri. Yang ketiga, as-surur bermakna kegembiraan. Firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Imran ayat 170, "Farihina bima atahumullahu min fadlih." Mereka senang, mereka bergembira atas apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa karunia. Ya, mereka bergembira atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan kemudian makna yang keempat, lazzatul qalbi binaili ma yushtaha. Adanya kelezatan dalam hati ketika mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, ada kepuasan ya kalau kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan keinginan manusia itu beda-beda. Kadang-kadang ada sesuatu yang sederhana, mungkin bagi orang tidak penting, tapi bagi kita penting. Nah, kalau kita bisa mendapatkan itu dan kita merasa nyaman, itu namanya, salah satu maknanya al-farah. Firman Allah Subhanahu wa taala, oh di sini tidak ada dalilnya ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan lazzatul qalbi binaili ma yushtaha, kelezatan jiwa ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, ada yang kita cita-citakan. Yang kelima jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa tajma'ul mala ala dhahri wa tandamu fi batni. Engkau mengumpulkan harta di atas punggungku. Mengumpulkan harta, materi dunia semata-mata. Ya. Dan kalau semata-mata hanya dikumpulkan, tidak dimanfaatkan, maka watandamu fi batni, kamu akan menyesal di dalam perut. Maka harta bagi kita adalah sarana, mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk akhirat. Bahkan beribadah pun kita membutuhkan bulgoh. Apa itu bulgoh? Biaya, ongkos. Mau sedekah butuh biaya kan? Zakat, apalagi pergi haji umroh, tidak cukup dengan doa saja, tapi juga butuh doit, ya, doa dan doit. Jadi boleh kita mencari harta, bahkan wajib kita mencari harta. Yang penting jadikan bukan tujuan tetapi sarana untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jika tidak, maka kita akan menyesal di alam kubur nanti. Itu pesan yang kelima. Pesan yang keenam jamaah sekalian, wa ta'kulul harama ala dhahri wa ta'kulu kaddidanu fi batni. Masya Allah.
engkau memakan yang haram di atas punggungku. Wa na'udzubillahi min dzalik. Engkau makan yang haram. Yang haram di sini ada dua, haram dari segi zatnya, yang kedua haram dari cara mendapatkannya. Jadi keharaman ada haram zat, yang jelas-jelas secara zatnya haram, babi, ya, khamar, itu kan memang sudah diharamkan secara zatnya. Ini ada ustadz di medsos berceramah, ya, dari salah satu kelompok nih. Dia mengatakan bahwa kulit babi itu halal kalau disamak. Ini Masya Allah, betul-betul udah gila ini. Nah ini memang sudah, babi ini sudah haram zatnya. Mau diapakan haram. Nanti kalau begitu, kalau dibikin kerupuk kulit, halal. Nah sekarang ini semakin kacau jemaah sekalian. Apalagi sejak kewenangan labelisasi halal itu diambil alih dari Majelis Ulama ke Kemenak. Sekarang ada khamar yang halal. Jadi katanya halal itu tergantung kesepakatan konsumen. Ya ini kan udah gila kalau begini. Jadi patokannya bukan lagi syariat. Yang penting orang konsumennya senang. Kalau konsumennya bilang halal, halal. Jadi kehalalan bukan patokannya syariat, tapi selera manusia. Na'udzubillahi min zalik. Nah, kamu makan yang haram, apakah dari zatnya atau cara mendapatkannya zatnya halal, tapi hasil curian, ya, hasil korupsi dan sebagainya, maka itu juga haram. Nah, wa ta'kulu kadidanu fi batni, dan cacing-cacing tanah akan memakanmu di alam kubur. Apalagi, jadi katanya kalau ada orang meninggal dunia, itu cacing-cacing tanah di tempat, karena penciuman cacing tanah itu sangat kuat sekali. Nah dia sudah menyampaikan kepada teman-temannya, ayo bro, ada. Apalagi kalau yang meninggal yang gemuk-gemuk, ya, lagi sehat-sehatnya gemuk, wah bro, ada makanan. Kira-kira kalau kita kayak stick lah gitu. Jadi cacing tanah ini pada senang kalau ada yang meninggal, ada yang dikuburkan di lokasi sekitarnya. Nah sebaliknya kalau yang meninggal yang kurus-kurus, malas juga cacing tanahnya nih. Jadi kamu makan yang haram di atas punggungku, tapi ingat kamu akan dimakan oleh cacing tanah di dalam alam kubur, di dalam perut bumi. Yang ketujuh jemaah sekalian, wa takhtalu ala dhahri wa tudhallu fi batni. Wa takhtalu di sini kata Imam Nawawi, wa tatakabbar, sombong. Ada nggak manusia yang sombong? Sombong karena pemicunya misalnya karena pangkat dan jabatan. Fir'aun contohnya. Ada yang sombong karena hartanya, Qarun. Ada yang sombong karena ilmunya, Haman. Jadi semua ada contohnya. Jadi kalau ada yang mirip seperti itu, berarti bisa keturunan Fir'aun, keturunannya Qarun, keturunannya Haman. Jadi kalau ada orang yang sombong karena hartanya, keturunan siapa? Qarun. Kalau ada orang yang sombong karena jabatannya, keturunan siapa? Kalau ada yang sombong karena ilmunya, keturunan siapa?
Aman. Wa ta'jabu bi nafsika marahan, dan engkau ujub dengan dirimu. Jadi kalau internal itu namanya takjub. Jadi kata Imam Nawawi, al-ujub itu adalah yanzuru ilaiha bi'ainil kamal. Ketika seseorang melihat dirinya dengan pandangan kesempurnaan. Nah, lalu dia bangga kan? Merasa tidak ada salahnya, merasa hebat, merasa sudah banyak ibadahnya, merasa banyak ilmunya, hartanya. Itu namanya ujub. Nah, ujub inilah yang melahirkan takabur. Kalau eksternalnya namanya takabur, internalnya namanya ujub. Nah, kalau sudah eksternalnya, kalau takabur itu dua komponennya kan? Yang pertama, batarul haq, menolak kebenaran, menolak Islam, Islamofobia. Itu orang sombong itu. Yang kedua, wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Itu dua komponen sombong itu. Nah, kata beliau, wa takhtalu ala dhahri, kamu sombong, kamu ujub di atas punggungku. Seperti mereka-mereka itu kan, seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman dan para pengikutnya. Wa tudhallu fi batni, dan engkau akan dihinakan, direndahkan di dalam perutku. Bahkan sebelum masuk di perut bumi, orang-orang sombong itu sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan ada hadisnya kan, man tawadha'a lillahi rafa'ah. Siapa yang tawadu, yang rendah hati karena Allah, niscaya Allah akan angkat dia. Jadi kita tidak usah angkat diri kita, nanti Allah yang angkat. Ya, man tawadha'a lillah, siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan tinggikan dia. Wa man takabbara 'ala Allah wada'ah, siapa yang sombong, Allah akan jatuhkan dia. Fir'aun begitu hebatnya kan, kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mati tersedak ya air, ya kan, di Laut Merah. Ya, mestinya kan kalau Fir'aun ini mestinya matinya kan mati yang ya, kalau ukuran manusia kan tidak sepadan nih. Siapa lagi? Namrus yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Matinya karena nyamuk. Digigitnya nyamuk. Itu kata ulama, tanda Allah ingin hinakan dia. Bahwa kamu itu matinya dengan hal-hal yang kecil. Nyamuk. Kemudian Qarun ditenggelamkan ke perut bumi, hilang. Maka yang tadinya orang-orang yang memuji dia, bahkan berangan-angan ingin seperti dengan Qarun, begitu ditenggelamkan oleh Allah semua, tidak ada yang ingin seperti Qarun. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ruwi anna sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dalil tentang takabur ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wa isbalal izar. Nah, ini ngomong tentang isbal nih. Jauhi isbal. Ya, isbal ya. Tapi di sini kajiannya sudah tuntas. Jadi jelas kalau isbal ini yang melewati, bukan sebetulnya sekedar melewati mata kaki, tapi menjulurkan. Dan yang dimaksud sarung. Sarung, celana, bukan celana. Kalau celana itu sirwal. Jadi bagi kita ini kajian sudah tuntas. Dan yang dimaksud kalau sombong. Karena konteksnya di sini larangan sombong. Jadi kata Imam Suyuti, kalau tidak sombong enggak apa-apa. Kata As-San'ani, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Bahkan kalau meninggikan celana
atau sarung karena ada unsur sombong, itu yang tidak boleh. Nah, di sini karena ada dispensasi kan, Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, Abu Bakar itu orangnya kurus. Kalau orang kurus, itu centolan sarungnya nggak ada. Beda kalau kita yang gemuk ya. Kalau kita gemuk ini mantap pakai sarung. Karena ada lemak di sini kan. Oh. Begitu ya kalau pakai ihram mantap tuh. Nenek-nenek dua juga gelantungan kuat. Tapi kalau yang kurus-kurus kasihan. Ya, jadi gampang kedodoran. Abu Bakar lapor, ya Rasulullah, saya ini kalau pakai sarung sering terjulur. Lalu kata Nabi, lasta minhum. Kamu bukan orang sombong. Jadi aman. Jadi selesai ya. Jadi kalau kita jangan lagi diperdebatkan nih. Karena ada juga orang keimanan kita diukur oleh melihat pertama dulu jenggotnya, kemudian sarungnya, celananya. Ya. Kalau kita sudah selesai, itu sudah tema-tema yang sudah tuntas dibahas oleh guru-guru kita, ulama kita. Kemudian wa inimru'un syatamaka, kalau ada orang menghardikmu atau mencelamu bi amrin huwa fika, dengan sesuatu yang ada padamu. Misalnya ada orang ngomongin kita, lo pelit. Kamu pelit. Dan memang begitu kenyataannya. Memang pelit. Jadi cuma menyampaikan kebenaran gitu. Maka apa kata Nabi? Fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi. Maka jangan balas mencela dia dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Misalnya kamu pelit. Nah, dibalas apa? Kamu jelek gitu. Kamu sombong gitu. Jangan, tidak boleh. Wada'hu yakunu wabaluhu alaih. Biarkan saja. Nanti urusannya dengan Allah. Wa ajruhu laka, kalau kamu sabar, kamu dapat pahala. Jadi kita kalau dicela orang, ya tidak usah, kalau teorinya ya. Ini teorinya nih, ya jangan balas. Tapi kalau kita kan kadang-kadang jangankan dicela, di jalan aja disalip orang Pak ya. Langsung darah naik nih. Ya, emosi naik. Ya, jadi memang butuh banyak latihan nih. Butuh kita banyak belajar. Kemudian pesan Nabi yang terakhir di hadis ini, wala tasubbanna ahadan. Jangan sekali-kali pernah mencela orang. Jangan pernah mengata-ngatain orang. Ya. Jadi jangan pernah dengan cara apapun mencela atau mengata-ngatai orang. Rawahu Ibnu Hibban, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian jamaah sekalian, yang keberapa? Yang ke-8 ya. Wa tamshi ala dhahri wa taqa'u hazinan fi batni. Engkau berjalan, bergembira, berjalan kemana-mana, bergembira di atas punggungku, pesta, ya hura-hura, ngumpul-ngumpul, makan-makan, kerjanya itu saja. Ya, ketawa, senang-senang. Wa taqa'u hazinan fi batni, tapi ingat, kalau tidak hati-hati, maka kamu akan bersedih di dalam perutku, di dalam alam kubur. Kemudian jemaah sekalian yang ke-9, wa tamshi fi nuri syamsi wal qamar was siraj ala dhahri. Kamu berjalan kemana-mana memakai penerangan sinar matahari, bulan, bahkan lampu. Wa taqa'u fid dhulumati fi batni. Tapi kalau salah-salah, maka kamu
akan berada dalam kegelapan di dalam alam kubur. Jadi bisa jadi ada orang di dunia ini rumahnya terang, kendaraannya terang, kemana-mana terang, tetapi na'udzubillah bisa jadi nanti di alam kuburnya gelap. Sebaliknya bisa jadi ada orang di dunia sederhana, tetapi di alam kuburnya mungkin kuburnya lebih terang. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangi kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian jemaah sekalian, yang ke-10 yang terakhir, wa tamshi 'alal majami'. Engkau senantiasa warawiri berjalan ke sana kemari, menghadiri, di sini kata Imam Nawawi, mawadi istima'in nas, suka ngumpul-ngumpul. Kalau ibu-ibu arisan, tidak apa-apa. Arisan RT, arisan RW, arisan kelurahan, arisan majelis taklim, arisan majelis taklim, ya. Arisan apa lagi? Arisan kecamatan sampai tingkat pusat, semua diikuti. Ya. Jadi engkau kemana-mana menghadiri perkumpulan-perkumpulan dengan manusia, tapi ingat kalau salah-salah, dan ingat wa taqa'u wahidan fi batni. Kalau kita di dunia ini bisa kemana-mana kita ada teman, ya kan? Bisa kita diajak orang atau kita ngajak orang. Di rumah ada teman, di tempat kerja ada teman. Apalagi kalau untuk senang-senang. Kalau untuk senang-senang pasti banyak teman kan? Kalau makan gratis pasti banyak yang datang. Tetapi ingat, wa taqa'u wahidan fi batni, pada saatnya nanti kita di alam kubur sendiri-sendiri. Walaupun kita dikuburkan berdekatan dengan pasangan hidup kita yang kita cintai, berdampingan dengan istri kita, suami kita, orang tua kita, anak kita, tapi di alam kubur kita nggak bisa saling menyapa, sendiri-sendiri, ditanya malaikat, sendiri-sendiri kita mempertanggungjawabkan amal kita selama hidup di dunia. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan dari perkataan Anas bin Malik radhiyallahu an dari makalah yang ke-14 dari kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani, merupakan syarah dari kitab Bihad Al-Istidlal Bil Ma'ad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat 852 Hijriah. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mudahkan kita untuk beribadah dan amal soleh, dan dijauhkan kita dari segala macam musibah, segala macam bala, wabah, penyakit, dan segala hal yang buruk dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Aman? Cukup? Baik. Demikian jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.